Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, now I will share with English teacher yang ada di samping aku ini. Please miss introduce yourself. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi My name is Desi. I was born in Balikpapan. Balikpapan. Yes, I'm a wife. Jadi married ya. Udah menikah ya? Udah menikah, guys. I'm married. I'm a wife and also I'm a mother of 4-year-old girl named Arsi. Jadi aku punya anak umur 4 tahun, perempuan namanya Arsi. Kasih yang lucu, Amin. Aktif juga Bun. Masya Allah. Umur 4 tahun aktif sekali Masya anaknya. Allah. Jadi sebelumnya waktu di Balikpapan udah jadi guru. Udah jadi guru Ya. Kan biasanya ada yang lulus SMA udah kerja gitu. gitu. Nah, Miss apakah sudah selesai kuliah atau sebelum kuliah udah kerja? Both. Aku dua-duanya. Jadi pagi sampai sore itu aku kerja, malamnya aku kuliah. Wow. Gitu. Malamnya Iya, kuliah, iya. paginya kerja ya. Iya. Strong woman. The truth, Hustle. strong woman ya. Masya Allah. Dulu itu aku lulus sekolah ya sempat ngajar-ngajar les lah gitu aja. Itu ngajar les apa? Les bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Ya. Jadi sementara kuliah juga ngajar bahasa Inggris, les-les gitu. Berarti Miss ini sebenarnya kuliah emang suka bahasa Inggris? Iya, emang suka. Mulai dari dulu, maksudnya mulai dari Dari aku SMA? kecil. Enggak, Dari kecil? Dari kecil. Masya Allah. Dari kecil karena itu aku ngelihat orang ngomong bahasa Inggris tuh kok keren ya. Keren, gitu. emang keren. Sampai sekarang pun keren. Oh, Masya Allah. Pokoknya pandai bahasa Iya. Inggris keren. Kok keren ya gitu kan. Ya maksudnya aku juga pengen seperti itu. Jadi itu aku tuh dari SD tuh itu jadi sering ditunjuk guru bahasa Inggris. Dulu kan di SD masih ada bahasa Inggris ya. Maksudnya di eraku ya. Zaman Sama bahula. di Oh, era aja. kedua masih Oh, ada iya. bahasa Inggris. Sekarang aja udah Ya nggak ada ya. Nah itu. kecuali sekolah-sekolah tertentu kan. Ya sekolah-sekolah tertentu ada. Itu sudah ada. Jadi kalau misalnya ada mata pelajaran bahasa Inggris itu aku selalu kayak ditunjuk sama gurunya gitu. Aku juga nggak ngerti ya, mungkin aku yang dominan pada mata pelajaran tersebut juga aku nggak ngerti gitu. Terus beranjak ke SMP tambah suka tuh karena aku tuh termotivasi dari salah satu sepupuku gitu kan, karena dia itu benar-benar dia tuh fluent dan dia tuh belajar sendiri loh, otodidak, dan dia tuh fluent, maksudnya ya sempurna gitu bahasa Inggrisnya gitu dia. Nah jadi aku tuh termotivasi dari situ juga, dan SMA tuh tambah lagi karena di sekeliling teman-temanku tuh yang ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Itu Ya, sekolah mana itu yang ngomong bahasa Inggris, bukan bahasa daerah? di sekolah Balikpapan. Balikpapan Iya, ya, di Bu. Balikpapan. Sebenarnya kenapa aku suka bahasa Inggris tuh, pokoknya aku pengen kerja di perusahaan asing, ketemu sama orang bule, itu aja. Itu motivasi Itu aja, awalnya iya. ya. Ternyata Itu aja. ketemu dengan orang lokal ya. Ketemu sama orang bule, itu aja. Jadi aku tuh karena di Balikpapan kan banyak perusahaan asing kan gitu kan. Jadi itu kayak orang perempuan masuk kerja di perusahaan asing tuh kayak wow, keren gitu kan. Jadi aku tuh termotivasi itu dari situ gitu. Jadi habis dari lulus sekolah sempat nggak kerja, maksudnya officially kerja di kantoran ya. Itu ngajar-ngajar les di rumah aja gitu SD. And then aku ditawarin sama salah satu teman aku, dia berjasa banget sih. Alhamdulillah. Siapa itu, sebutkan namanya? Adel, kamu sudah di Australia sekarang ya. Udah di Australia teman. Iya, dia karena baru nikah, sorry I can be there. Dia baru aja nikah, sekarang dia tinggal di Australia sama suaminya. Have fun ya Adel, jangan lupakan aku. Jangan lupakan dia sekarang berada di Nunukan, mengabdi di Nunukan bersama dengan suaminya Ya ya. Masya Allah. Nah jadi itu dia nawarin aku, Des kamu udah kerja belum? Dan aku belum gitu kan, aku belum kerja. Terus dia bilang mau nggak ngajar. Aku kan maksudnya ya di pikiranku ya, pikiran kita lah awam, kalau misalnya kerja kan harus kuliah, lulus kuliah apa segala macam begitu kan. Kan aku maksudnya belum sampai lulus sudah kuliah gitu. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oh ya sudah. Nah terus dia tuh telepon lagi, Des ini sekolahnya tuh sekolah internasional, dia bilang gitu. Jadi tuh kayak hah, mimpiku jadi nyata. Meskipun sad ending sih sebenarnya di international school itu harus tutup sekolahnya gitu. Sekolahnya harus tutup. Ya, aku kerja di sana sekitar 4 tahun. Selama kuliah itu 4 tahun. Iya. Jadi dari awal kuliah sampai lulus. Iya.
Jadi pagi itu kerja sampai sore, nanti malamnya aku kuliah sampai jam 11 malam. Luar biasa. Luar biasa. Jadi biaya kuliah sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. After itu tutup sekolahnya, aku bingung nih kan, maksudnya terus kemana lagi karena baru fresh graduate nih gitu kan, baru aja lulus kuliah. Terus aku tuh mikir ini kan sekolah di sini kan maksudnya sudah ya itu tinggal ada kurikulum bahasa Inggris untuk sekolah dasar ya gitu, sedangkan passion aku tuh di sekolah dasar gitu sama anak kecil gitu, gimana ya gitu. Terus Allah kasih rezeki ya, di aku move to another school tuh di sekolah Islamik. Oh, di Balikpapan ya, Mas ya? Masih di Balikpapan. Sekolah Islam 2 tahun, dan di situ pun alhamdulillah aku tuh ngelihat I see myself tuh, maksudnya aku ngelihat diriku pada saat di sekolah Islam itu bener-bener menanjak gitu loh, maksudnya berkarir, maksudnya bukan berkarir yang gimana-gimana punya jabatan apa enggak ya gitu. Cuma kan kalau di sekolah international school kita stuck orang Indonesia ya, kita jadi asisten aja gitu, asisten guru. Nah, kenapa di sekolah international school masih butuh orang-orang Indonesia? Karena nggak semuanya kan mereka paham bahasa Inggris. Maksudnya gini, orang tua mereka memang bule gitu kan, tapi kebanyakan bapaknya, mamanya Indonesia. Ya meskipun sedikit-sedikit, tapi kan kita perlu menjelaskan nih pakai bahasa Indonesia, apalagi kalau misalnya ada report, maksudnya laporan atau rapot anaknya gitu kan, kondisi anaknya bagaimana. Dan lucunya lagi, aku di sana itu sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia di sana, bukan guru bahasa Inggris? Bukan, jadi pengantarnya bahasa Inggris, tapi aku ngajar bahasa Indonesia. Nah, untuk yang sekolah Islam ini, aku bener-bener ngelihat diriku tuh bener-bener kayak menanjak gitu loh. Jadi I cannot speak Indonesian, sama kayak seperti di international school. Ketika kita masuk sekolah, kita nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, karena kalau yang di international school itu bulenya tuh ngerasa kayak ngomongin dia gitu loh, pakai bahasa Indonesia. Padahal enggak. Nah, that's why di situ tuh kalau di international school ada kayak semacam peraturan no speaking Indonesian gitu, di mana-mana tuh nggak boleh, kecuali pas pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang di Islamic school ini yang kemarin itu sama, aku nggak boleh pakai bahasa, even ngomong begini pun sama teman, pinjem pensil dong, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Itu apakah guru bahasa Inggrisnya aja yang harus ngomong bahasa Inggris atau tapi kalau guru-guru yang biasanya nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, tapi tugasku tuh berat di sana, harus mengajak guru-guru ini tuh mau ngomong bahasa Inggris gitu, jangan malas gitu. Nah, jadi di sana itu aku pertama jadi asisten guru gitu kan, kita bilangnya asisten guru. Terus itu aku jadi guru bidang tersendiri sudah ya, aku lepas dari asisten itu, aku jadi guru bidang tersendiri, jadi guru bahasa Inggris, and then aku nanjak lagi tuh jadi koordinator bahasa Inggris juga di sana. Jadi tuh aku ngeliat wow gitu loh, jadi aku tuh I see myself itu I'm growing gitu loh ya, aku bertumbuh gitu dengan apa yang aku suka gitu. Alhamdulillah ya. Menurut Miss, bahasa Inggris itu gampang atau sulit ya? Sebenarnya gampang, harus suka dulu. Dia akan gampang kalau kita suka dulu ya. Benar kan gini ya, kalau suka, jangankan suka sama mata pelajaran ini ya, suka sama one thing, suka sama benda salah satu aja kan kamu pengen tuh, udah pengen suka gitu, aduh harus gimana ya, aku harus nabung dulu, nggak bisa nabung, aku kerja dulu gitu. Jadi ada trigger untuk dapetin itu tuh, ada usahanya tuh apa gitu. Jadi itulah harus suka dulu gitu. Jadi kan kebanyakan bahasa Inggris kan dari SD, SMP, SMA nih sampai kuliah pun kita tetap dapat gitu. Tapi masih aja tetap ya belum bisa gitu kan. Karena ya mungkin yang di mindset aku nih ya, bahasa Inggris itu sulit gitu. Nah, jadi ternyata kita harus suka dulu. Iya, benar. Kita suka dulu ya harus ya. Suka dulu. Tapi sebenarnya aku suka juga loh bahasa Inggris. Tapi nggak tahu kenapa. Berarti kurang latihan. Kurang latihannya. Jadi kita perlu dilatih terus-menerus ya. Practice makes perfect. Itu orang-orang bule banyak ngomong kayak seperti itu ya. Practice makes perfect. Makes perfect. Ya, practice makes perfect. Ya, jadi banyak latihan itu yang membuat sempurna gitu.
jadi harus banyak-banyak latihan. Suka latihan pasti insya Allah bisa. Jangan lupa berdoa. Berdoa juga ya, Ya. jangan sampai lupakan itu. Usaha aja doanya lupa ya. Oke, Miss punya nggak sih metode tersendiri gitu gimana supaya murid-muridnya Miss itu gampang menerima pelajaran tersebut dan mempraktekkan? Itu punya Jadi nggak? kalau untuk metode mengajar bahasa Inggris tersendiri itu kalau bisa, karena ini kan bahasa asing ya, emang ya bahasa asing. Jadi kalau bisa itu kan kalau bahasa Inggris tuh paling benda-benda ya, maksudnya vocabulary-nya, kosakata aja gitu kan. Dikenalkan sekalian ada bendanya, benda realnya gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang things around the house gitu, misalnya benda-benda dalam ruangannya kita bawa. Oh ini namanya table. Ini pegang table, ini chair. Jadi suatu saat anak itu in the future ya, oh aku inget ini inget waktu Miss Desi bilang table itu aku pegang loh tablenya gitu. Oh ini table, oh ini chair. Jadi dia bisa teringat itu waktu pas dia mempraktekkan dan merasakan gitu, dan dia menyebutkan gitu. Memang bahasa Inggris itu perlu kita harus sering-sering sekali. Tapi kan di lingkungan kita kan juga lingkungan kayak kalau lingkungan kita baik, kita juga terikut baik gitu. Nah kalau lingkungan kita berbahasa Inggris, nah mungkin kita bisa. Nah sementara di lingkungan kita kan juga ini Miss susah lah, orang kan bahasa Inggris ini kan kayak nomor keberapa ya bahasa Inggris ini, padahal sebenarnya dalam lingkungan kita itu kalau bisa kita mau belajar itu ada dua. Satu yang mental blocking, maksudnya udah bahasa Inggris susah, udah gitu aja. Dalam mental blocking mereka susah terus gitu kan. Yang kedua dibilang ala sok-sokan. Iya gitu, betul sekali. Jadi orang-orang mungkin ya, yang aku juga termasuk, tapi aku kadang pede aja sih, biar aja ngomong bahasa Inggris atau nulis bahasa Inggris. Nanti paling kalau salah ada yang perbaiki, coba ini salah nih, yang nggak apa-apa, itu kan kita benar. belajar. Jadi sebenarnya find the right environment. Jadi itu kamu pilih nih lingkunganmu itu, karena kamu yang berhak milih gitu loh. Kalau misalnya teman-teman yang tadi aku bilang, aku tuh alhamdulillah di lingkungan SMA aku tuh bener-bener aku dapet teman-teman yang mau ngomong bahasa Inggris sama aku, yang sehari-hari itu mau gitu loh. Nah terus kalau misalnya ada orang yang masih berpikiran seperti itu, aku bilangin ya terlalu old lah, maksudnya sudah tua. Iya, maksudnya kita tuh maju zaman sekarang gitu kan. Sedangkan bahasa Inggris tuh bahasa internasional, the first language when you go abroad ya. Maksudnya ketika sudah di luar negeri ya memang bahasa Inggris yang di ini kan, maksudnya yang menjadi bahasa utama gitu. Jadi kalau menurut aku masih ada orang-orang yang seperti itu, udahlah tinggalin aja, cuekin aja dia ya. Jadi find the right environment gitu, yang mau mendukung kamu, yang maksudnya itu yang mau belajar bareng-bareng. Jadi kamu harus nemuin teman, terus itu lingkungan yang sefrekuensi denganmu, ya itu insya Allah dan bisa. yang mendukung ya. Yes. Kayak Miss, by the way, berprofesi sebagai guru itu menurut Miss Desi gimana sih? Agak berat bahasannya, agak berat. Enggak sebenarnya. So being a teacher is my passion. Jadi jadi guru tuh passion aku gitu loh. Jadi kayak soulmate gitu loh. Jadi kayak belahan jiwa gitu. Jadi pada saat aku memutuskan untuk jadi guru tuh ya memang karena aku tuh suka ngajar dan aku suka anak kecil gitu loh. Dan kita kan maksudnya gini ya, salah satu pahala jariah juga nanti kita ya maksudnya. Betul kan? Menjadi guru ya. Iya, menjadi guru itu kan ya itu sih maksudnya jadi passion aku dua things yang menjadi passion aku ya, maksudnya belajar bahasa Inggris sama being a teacher. And also I love kids gitu, aku suka sama anak kecil. Jadi ya itulah, maksudnya being a teacher tuh is something you cannot describe gitu. Maksudnya kamu membersamai anak-anak dari kecil sampai dia tuh tumbuh gitu loh. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Miss, motivasi dulu untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris nih, motivasinya apa? Untuk aku juga maksudnya. Oh iya.
Tadi kan ya ada pertama kan tadi practice makes perfect ya. Yang kedua don't give up, jangan nyerah. Jadi yang pertama kalau misalnya kamu suka, terus kamu yang kedua itu cari nih gaya belajarmu tuh apa. Gaya belajarku tuh kalau misalnya aku dulu ya, karena aku tuh suka nonton, jadi aku tuh download film tapi aku ubah subtitlenya jadi bahasa Inggris gitu. Kalau ada yang suka baca buku ya silakan pakai metode baca buku tadi. Terus atau mendengarkan musik. Dulu aku SMA tuh dengerin musik terus aku catat liriknya. Jadi dengan itu kan istilahnya bisa ngebaca, terus kamu juga bisa how to pronounce, bagaimana sih cara ngucapinnya kata-kata ini itu gitu. Itu yang niat dulu ya, niat suka, terus itu cari gaya belajar, terus yang ketiga itu latihan dan jangan lupa berdoa. Oke, Miss. Cukup ya mungkin ya. Makasih ya udah mau sharing. Sharing. Betul ya. Betul. Ini agak takut-takut ya. Iya, takut salah nih depan guru bahasa Inggris soalnya. Okay. Thank you udah mau sharing di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Amin. Dan sukses selalu untuk Miss Desi. Amin. Betah ya di Nunukan ya. Amin. Sekian. Ayo kita sama-sama tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.